Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang biomekanika statis dan studi kasus yang berkaitan dengan perhitungan gaya di tulang belakang, yaitu pada lumbar 5 dan sakrum 1. Dan sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Khomaratu Sholihah, ST MKes IPU ASEAN Engineering, dikarenakan telah membimbing saya dalam mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja. Sebelumnya, perkenalkan saya Daivan Auzan Pranastyo. Saya dari mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2019 di Universitas Brawijaya. Dan selanjutnya, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Setiap manusia selalu beraktivitas setiap harinya, dan tanpa melakukan aktivitas, manusia tidak dapat melaksanakan hidup dengan baik. Dalam dunia industri dan kedokteran dipelajari ilmu gerak tubuh manusia yang disebut dengan biomekanika. Biomekanika itu sendiri merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengintegrasikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi gerakan tubuh manusia. Di disiplin ilmu ini diambil dari berbagai pengetahuan seperti di matematika, fisika, fisiologi, dan keteknikan untuk menganalisis gaya yang terjadi pada tubuh. Pendekatan biomekanika menitik beratkan pada struktur tulang dan posisi pergerakan, yang mana struktur tulang terutama pada bagian tulang belakang akan mengalami tekanan yang berlebih saat melakukan pengangkatan meskipun frekuensinya jarang. Pada ruas tulang belakang lumbar 5 dan sakrum 1 merupakan titik yang paling rawan pada tulang belakang dikarenakan beban akan bertumbuh pada titik tersebut. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pengertian biomekanika. Biomekanika merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem biologi dengan menggunakan pengetahuan dan metode mekanika. Pendekatan biomekanika berguna untuk mengukur kekuatan dan ketahanan fisik manusia untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang mana hal ini bertujuan untuk mendapatkan cara kerja yang lebih baik sehingga kemungkinan cedera dapat diminimalisir. Di biomekanika ini dibagi menjadi dua, yaitu biomekanika statis dan biomekanika dinamis. Biomekanika statis merupakan bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan V yang seragam. Yang nomor dua yaitu biodinamik atau biomekanika yang dinamis merupakan bagian dari biomekanika umum yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi dan gaya yang bekerja di dalamnya. Selanjutnya merupakan faktor yang mempengaruhi biomekanika. Faktor yang mempengaruhi biomekanika ini diungkapkan oleh NIOSH, yang merupakan suatu lembaga penanganan masalah kesehatan kerja di Amerika. Faktornya ada dua, yaitu yang pertama berat dari benda yang dipindahkan, dan yang kedua merupakan posisi pembebanan dengan mengacu pada tubuh. Untuk yang faktor nomor dua ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu jarak horizontal beban yang dipindahkan dari titik berat tubuh dan jarak vertikal beban yang dipindahkan dari lantai. Serta yang selanjutnya merupakan perhitungan gaya tekan pada lumbar 5 dan sakrum 1. Dengan menghitung gaya seimbangan pada setiap segmen tubuh manusia, maka diperoleh momen resultan pada lumbar 5 dan sakrum 1. Gambaran spesifik yang dilakukan dapat dilihat pada gambar di pojok kanan atas di PowerPoint. Untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu dibagi menjadi 5. Yaitu yang nomor 1 akan dihitung gaya otot pada spinal erector. Untuk yang nomor 2 akan menghitung pressure pada perut. Dan yang nomor 3 menghitung sudut alfa dan sudut beta. Yang nomor 4 akan dirumuskan momen pada lumbar 5 dan sakrum 1. Dan yang nomor 5 yaitu akan menghitung kekuatan otot paralel. Selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan. Untuk rumusnya sendiri yaitu sebagai berikut. Untuk yang nomor 1 yaitu perhitungan gaya otot pada spinal erector dapat dirumuskan dengan Fn dikali E sama dengan M lumbar 5 sakrum 1 dikurangi Fa dikali D. Untuk macam-macamnya sendiri yaitu Fm merupakan gaya otot pada spinal erector. Untuk E yaitu panjang lengan momen otot spinal erector. Untuk Mt merupakan momen resultan pada L5S1 dan F merupakan gaya perut. Serta D merupakan jarak dari gaya perut ke lumbar 5 dan sakrum 1. Dan jika tidak diketahui,
maka biasanya bernilai 0,11 meter. Dan untuk yang nomor 2 yaitu perhitungan gaya tekan perut yang dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. PA sama dengan 10 pangkat min 4 dikali 43 dikurangi 0,36 plus theta T dikali momen pada lembar 5 dan sekunder 1 dibagi 75. Dan untuk FA-nya sendiri yaitu PA dikali AA. Dan untuk step yang nomor 3 yaitu perhitungan sudut alfa dan sudut beta. Untuk sudut alfanya sendiri yaitu 40 derajat ditambah beta, dan untuk sudut betanya sendiri dapat dilihat pada slide yang ada di PowerPoint. Yang selanjutnya yaitu perhitungan atau perumusan momen pada lembar 5 dan sekunder 1. Untuk sigma momennya sendiri akan disamakan 0 dan Fm akan dimasukkan pada rumus yang terletak di kanan. Serta untuk yang step yang paling akhir yaitu step 5 akan dihitung sigma F yang ada pada otot di lembar 5 dan sekunder 1. Hasil perhitungan dari step yang nomor 5 ini akan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh NIOSH, yaitu batasan gaya tekan yang sebesar 6.500 Newton dan batasan gaya angkat normal yaitu sebesar 3.500 Newton. Dan jika hasil perhitungan di poin yang nomor 5 menghasilkan nilai yang di bawah ini, maka masih dalam tahap normal. Namun jika sudah di atasnya, maka sebaiknya beban kerja tersebut dikurangi agar tidak menimbulkan efek seperti lumpuh dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu contoh studi kasus perhitungan gaya tekan pada lembar 5 dan sekunder 1. Diambil sebuah contoh yaitu sebuah studi kasus tentang seorang pekerja dengan postur sebagai berikut. Pekerja tersebut mempunyai berat badan 83 kg dan memiliki sudut torso aksis terhadap garis vertikal di lembar 5S1 yaitu sebesar 102 derajat, dan jarak antara pusat massa dengan lembar 5 dan sekunder 1 adalah 37 cm. Jarak antara pusat benda dengan lembar 5 dan sekunder 1 sebesar 56 cm, dan sudut paha terhadap betis yaitu 167, dan sudut garis torso aksis terhadap paha adalah 60 derajat. Dari data tersebut diperoleh data sebagai berikut, yaitu BB sama dengan 83 kg, T sebesar 102 derajat, B sebesar 37 cm, H sama dengan 56 cm, dan K sama dengan 167 derajat, dan theta H sebesar 60 derajat. Dan setelah itu akan dilakukan perhitungan sesuai step yang telah dijelaskan di awal tadi. Untuk step yang nomor 1, itu kita akan menghitung nilai alfa dan nilai beta. Untuk nilai betanya yaitu dimasukkan pada rumus yang telah dijelaskan tadi akan menghasilkan nilai 60,210. Untuk sudut alfanya sendiri menghasilkan 100,210 derajat. Step 2 yaitu menghitung momen pada lembar 5 dan sekunder 1. Di step yang nomor 2 ini akan digunakan rumus yaitu momen badan ditambah momen benda. Untuk momen badan sendiri yaitu menggunakan rumus BM dikali G, dan momen benda menggunakan rumus HM dikali G. Maka akan menghasilkan angka 547,918 Nm. Dan untuk step yang nomor 3 itu akan menghitung PA. Untuk rumus PA sendiri yaitu sudah diterangkan di atas, dan setelah dimasukkan akan menghasilkan nilai 0,386 Newton per cm persegi. Yang selanjutnya yaitu step nomor 4 yaitu akan menghitung FA. FA yaitu PA dikali AA yang akan menghasilkan nilai 179,3 Newton. Yang selanjutnya yaitu step nomor 5 yaitu akan menghitung FM. FM setelah dimasukkan kepada rumus akan menghasilkan angka 284,857 Newton. Yang selanjutnya yaitu langkah yang paling akhir akan menghitung FC. FC akan dimasukkan ke dalam rumus yang ada di slide dan akan menghasilkan angka 1294,737 Newton. Sehingga dapat dilakukan penyimpulan bahwa gaya yang dilakukan atau beban yang diangkat oleh pekerja itu tidak melebihi batas ambang yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3.500 Newton. Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut masih dalam tahap normal dan tidak menimbulkan tingkat risiko yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Disimpulkan bahwa perhitungan gaya pada lembar 5 dan sekunder 1 sangatlah penting, mengingat segmen tersebut adalah segmen yang sangat rawan adanya cedera.
saat kegiatan pembebanan terjadi pada tubuh manusia, serta gaya tekan yang diakibatkan dari pekerjaan paling besar berada pada lumbar 5 dan sacrum 1, yaitu pada ruas tulang belakang. Untuk yang nomor 3 yaitu tekanan yang melebihi batas angka normal akan menyebabkan cedera yang serius pada tulang belakang dan dapat berakibat pada kelumpuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian pembebanan dengan kemampuan manusia agar kesehatan dan keselamatan kerja dapat terlaksana pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Dan ini merupakan daftar pustaka dari jurnal yang telah direview. Dan sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi saya di email yang tertera pada slide terakhir ini. Selain itu juga dapat berkomentar di bawah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata maupun yang lainnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.